Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Abu Gaza. Di sini gue bakalan spill ini ya, tabung rem sama apa? Handle rem. Mas remnya, mas rem kiri kanan ya. Mas rem kiri kanan gue pakainya tuh RCB. Nah ini RCB-nya yang bisa ditekuk ya. Kalau yang kanan, kalau yang kiri dia nggak bisa. Nih, cuman bisa di adjust ininya aja. Terus sama tabung gue pakai Bonamichi ya. Kiri kanan Bonamichi, harganya itu ya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Ini gue dapatnya 100 ribuan. Terus selang remnya, nah ini banyak yang nanya nih. Selang remnya itu kemarin gue pakai yang ini ya, yang apa? Selang rem ini loh. Apa sih namanya tuh? Kayak selang rem biasa gitu ya. Dia itu transparan dan pas gue pakai itu ngembun dia. Nanti gue stitch ya di ini videonya itu ngembun. Nah ini sekarang gue udah ganti yang lumayan tebal ya ini. Lumayan tebal, harganya juga murah. Ini cuma 30 cm itu cuman 19.000 kalau nggak salah. Cuman 19.000 kalau nggak salah ininya. Ini udah dapat sama klipannya ya, klipannya. Jadi masuknya tuh di sini nih, dia itu muter terus ke sini, muter gini, set sini, set dari sini ke sini, masuk sini. Jadi muternya tuh kayak set gitu ya, kayak huruf S tapi S yang nggak nyambung gitu ya, nggak jadi. Ini juga sama, ini gue pakai ini ya kalau nggak salah. Dia itu nah ini tuh gue pakai ya, pokoknya keywordnya tuh ribbon, selang ribbon lah ya. Ini ribbon itu pita ya bahasa Inggrisnya ya, jadi lumayan tebal ininya nih, tebal gitu sih. Sama sih fittingannya dari sini, dari dalam sini. Ntar gue fokusin dulu. Ini ya backlight ya. Nih dari dalam sini terus ke muter ke sini terus sampai ke sini. Nah, gimana caranya ini biar nggak dicoak-coak ininya? Nah, ini gue pakein ini nih. Gue pakein bracket ya. Bracketnya ini dibuat dari apa sih namanya? Kawat. Kawatnya itu nanti kawatnya itu masuk ke sini nih, ke bracket yang ini. Nah terus yang ini di dalam ini dia masuk ke batoknya ini. Nanti ada di dalam batoknya kan ada ini, ada ini ya, baut ya, nanti dimasukin di situ. Ini juga sama nih bracketnya, bisa lihat dari sini tuh bracketnya seperti itu gitu sih. Nih dari ini tampilan buat kokpitnya ya, jadi clean look. Nggak ada yang dicoak-coak, anti coak-coak klub. Dari belakangnya seperti ini tuh gitu. Ngomongin pengereman, nah di sini pengeremannya gua pakai ini ya, selang remnya itu yang 90 cm ya kalau nggak salah, 90-an cm dah itu gue pakai yang TDR ini, yang black hose. Nah kalau pengeremannya ya itu gue pakai si ini ya, apa sih namanya, KTC yang 4 piston, lumayan pakem. Terus sama ininya gue pakai siapa nih, Black Diamond tadinya yang hitam, cuman gue ganti jadinya yang ini, yang chrome biar sama gitu. Looksnya cakep ya, padat jadinya tuh, padat. Oke, kita yang ke belakangnya. Oke, ini yang tampak belakangnya karena kita sudah pakai cakram belakang, jadinya biar selaras ya, biar sama lah sama depannya, biar matching. Itu kita pakai KTC juga, tapi ini 2 piston ya, 2 piston punyanya PCX 150, PCX lokal. Ini gue juga sama selangnya ini pakai yang 215 kalau nggak salah, panjangnya itu 215 ya, 80 inci kalau nggak salah atau berapa ini, gue lupa. Nanti gue sematin lah di ini ya, di deskripsinya. Ini gue pakai yang TDR juga, black carbon.
Nah ini fittingnya kayak gimana, ini masuk jalur ke situ ya, tuh masuk jalurnya ke situ, dipakein kabel tis ke sini terus sampai di sini nih. Nanti dia di sini nih ada tuh ada kabel tis lagi di atasnya. Soalnya kalau lewat atas dia nggak muat ininya kabelnya, jadi lewat bawah. Kalau ditanya aman apa enggak, so far alhamdulillah selama ini aman ya, nggak ada ini, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nyangkut atau apa gitu. Nah ini penampakannya cakep ya, clean. Nah ini baut-baut pemanis aja sini nih. Ini baut pemanisnya ini sama ini baut pemanisnya kan, jadi nggak ada ya. Ini kan dudukan knalpot aslinya CPCX, nama ini dudukan buat shock breakernya cuman dulu. Nah ini shock breakernya. Nah ini tampilannya ini jauh ya ininya, jadi nggak kok ngayun juga nggak kena. Nah ini juga banyak yang nanya kalau ini lancar nggak nih ininya. Lancar ya, nggak seret. Nah nanti kita coba nyalain ya, kita coba nyalain dia ini enggak. Rodanya masih ditarik sedikit aja jalan. Aman ya, nggak ada yang ini, nggak ada yang seret di sini. Cuman ya itu namanya pakai apa, rem cakram belakang nggak sama ya, sama yang pakai tromol biasa. Jadi biar namanya tuh bukan dikasih embel-embel tromol, cakram belakang deh ininya tuh. Nah terus gimana fittingan ininya, fittingan apa, knalpotnya. Nah ini knalpot gue pakai keris ya. Knalpot keris itu nggak sama ya ininya, jauh. Cuman di sini gue ngakalin itu pakai 2 plat tuh, 2 plat gue jadiin satu, terus gue kasih baut stainless, looksnya cakep. Di bawah juga sama, daripada harus dilas ulang ini knalpotnya, udah baik dipakein ini, jadi looksnya cakep sih tuh ya. Nggak ini masih masuk lah ininya, cuman PR-nya sih satu ini doang nih, ini doang PR-nya. Jadi nanti di sini bukan ditambahin ini ya, tambahin baut stainless lagi biar kelihatannya cakep. Udah full baut stainless, pengereman juga udah mantep, fungsi semua. Jadi konsepnya si Vario ini biar ini ya apa, dimodif tapi tetap fungsinya lebih nambah daripada. Kenapa sih banyak yang nanya kenapa modif cc-nya kecil 125 tapi modif dipakein cakram belakang, apa nggak berat? Bukan masalah cc atau kayak gimana ya, setiap gue punya motor itu pasti gue modif sesuai fungsinya, bahkan kalau bisa nambah fungsinya. Nah ini sekarang kan kita nambah nih fungsinya nih, cakram belakang. Fungsinya apa? Biar lebih pakem. Jadi karena ini motor gue pakai daily dan lumayan jauh juga dari Cibubur ke SCBD, itu kan lewat beberapa jalan yang ini ya, jalan yang kayak bisa dibilang ya jalannya lumayan, tracknya juga lumayan jauh, itu jalannya juga banyak yang ngebut. Nah nih kalau pakai cakram belakang kan lebih ya istilahnya kita ini ya safety riding aja. Jadi jangan sampai modif ngerusak malah nggak safety, kayak apa
cakramnya kalipernya KW lah dan segala macam ya. Disclaimer ya di sini pokoknya semua kalau bisa teman-teman kalau yang mau modif belinya jangan KW, apalagi masalah pengereman ya. Kalau beli yang KW masalah pengereman itu sayang banget, nanti kalau misalnya ya qadarullah ada apa-apa di jalan kan ya sayang gitu aja sih. Ininya apa, keselamatan tuh lebih penting. Modif oke boleh macam-macam, cuman balik lagi lebih ke safety aja modifnya. Jadi jangan sampai memaksain gengsi daripada keselamatan gitu, daripada fungsi sih. Lebih baik fungsi ditambah daripada gengsinya yang ditambah gitu sih. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing, ini bukan ngejudge atau kayak gimana, cuman sharing aja. Jadi udah ya sudah bagus dimodif, cuman jangan sampai ngerusak fungsinya gitu. Kalau bisa ditambah kayak ini gua cakram belakang yang tadinya tromol gue pakein cakram belakang. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat 125 ini cc ini yang kecil itu tambah pakem lagi, itu aja sih. Tapi kalau misalnya ditanya berat apa enggak, so far yang gua dapet masih di angka 4 ya kalau nggak salah, masih yang di angka 4 toh, masih 42, masih sekolah lah tangannya ya itu. Jadi mau modif apapun juga utamain fungsi bukan gengsi ya. Jadi kayak misalnya nih fungsinya ini, fungsinya lebih apa, lebih pakem aja gitu, looksnya dapat, pasti dapat gitu aja sih video kali ini. Next kita bahas apa lagi ya, nanti kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.